Untuk selanjutnya yaitu internal control. Next. Untuk review questionnya, yang pertama, apa itu kerangka kerja? Apa saja kerangka kerja pengendalian internal yang diakui secara global oleh manajemen, akuntan, pemeriksa independen, dan profesional audit internal? Kerangka kerja itu adalah struktur atau pedoman sistematis untuk mengelola dan mengendalikan proses organisasi. Dalam konteks pengendalian internal, kerangka kerja menyediakan pedoman yang membantu organisasi untuk mengelola dan menilai risiko yang terkait dengan tujuan dan kinerja organisasi tersebut. Kerangka kerja yang diakui secara global yaitu COSO, kerangka paling umum yang digunakan di seluruh dunia, yang terdiri dari 5 komponen dan 17 prinsip. Yang kedua yaitu ISO 31000, di mana standar internasional untuk manajemen risiko, mencakup aspek pengendalian internal dalam konteks pengelolaan risiko secara luas. Dan yang ketiga yaitu COBIT, yaitu digunakan untuk mengontrol dan mengelola teknologi informasi relevan dalam pengendalian sistem IT dan keamanan data. Yang kedua yaitu apa yang harus dilakukan oleh CEO dan CFO dari perusahaan yang terdaftar di publik untuk mematuhi US Sarbanes-Oxley Act of 2002. Menurut Sarbanes-Oxley, itu CEO dan CFO wajib menyatakan tanggung jawab atas pengendalian internal yang mempengaruhi laporan keuangan, menyusun laporan yang menegaskan evaluasi atas efektivitas pengendalian internal, kemudian menandatangani laporan tahunan untuk memastikan laporan keuangan bebas dari kesalahan material. Next. Yang ketiga yaitu bagaimana COSO mendefinisikan pengendalian internal. Menurut COSO, pengendalian internal itu adalah proses yang dijalankan untuk manajemen, dewan direksi, dan personel lainnya untuk memberikan keyakinan yang memadai mengenai pencapaian tujuan seperti keandalan pelaporan keuangan, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan, dan efektivitas serta efisiensi operasi. Dan lalu untuk soal keempat itu apa itu tujuan? Apa saja 3 kategori tujuan yang ditetapkan dalam kerangka COSO? Tujuan adalah hasil yang diinginkan oleh organisasi yang ingin dicapai melalui kegiatan dan prosesnya. 3 kategori tujuan yaitu operasional, efisiensi dan efektivitas dalam menjalankan aktivitas organisasi, pelaporan keuangan, yaitu keandalan dan keakuratan laporan keuangan bagi pihak eksternal, kemudian kepatuhan, kesesuaian dengan hukum, regulasi, dan kebijakan yang berlaku. Next. Apa saja 5 komponen pengendalian internal yang tercakup dalam kerangka COSO? 5 komponen pengendalian internal menurut COSO adalah pertama lingkungan, kedua penilaian risiko, ketiga kegiatan pengendalian, keempat informasi dan komunikasi, kelima pemantauan. Yang keenam, apa yang dimaksud dengan lingkungan pengendalian? Lingkungan pengendalian adalah fondasi dari pengendalian internal dan mencakup budaya organisasi, integritas, dan nilai etika, struktur organisasi, serta komitmen manajemen. Kemudian yang ketujuh, apa yang dimaksud dengan penilaian risiko? Penilaian risiko itu melibatkan identifikasi, evaluasi, dan analisis risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi. Ini membantu organisasi memahami potensi risiko yang harus dikelola untuk memastikan kelancaran operasi dan pencapaian tujuan yang diinginkan. Next. Apa itu kegiatan pengendalian? Jenis-jenis kegiatan pengendalian apa yang ada dalam sistem pengendalian internal yang dirancang dengan baik. Kegiatan pengendalian adalah prosedur yang diterapkan untuk mengurangi atau mengendalikan risiko. Jenis 7, apa namanya? Jenisnya yaitu preventif mencegah, detektif yaitu mendeteksi, korektif yaitu memperbaiki. Apa itu informasi berkualitas tinggi? Mengapa informasi berkualitas tinggi itu harus dikomunikasikan? Informasi berkualitas tinggi adalah informasi yang akurat, tepat waktu, relevan, dan dapat dipercaya. Informasi berkualitas tinggi penting untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil oleh manajemen itu berbasis data yang valid dan mendukung pengambilan keputusan yang efektif. Next.
Kapan kegiatan kapan kegiatan pemantauan paling efektif? Siapa yang melakukan kegiatan pemantauan? Apa yang membedakan evaluasi terpisah dari kegiatan pemantauan yang berkelanjutan? Paling efektif bila dilakukan berkelanjutan, karena untuk memastikan bahwa pengendalian internal itu tetap efektif seiring waktu berkelanjutan, secara berkelanjutan. Manajer Manajer internal audit dan pihak terkait lainnya yang memiliki pemahaman tentang pengendalian internal biasanya melakukan kegiatan pemantauan. Perbedaannya yaitu ada dua, yaitu evaluasi terpisah, periodik, dan pemantauan berkelanjutan harian. Untuk yang ke-11, apa saja 17 prinsip pengendalian internal yang ditetapkan oleh CUSO? CUSO mengidentifikasi 17 prinsip yang terkait dengan 5 komponen pengendalian internal. Prinsip ini memberikan panduan rinci tentang bagaimana pengendalian internal seharusnya diterapkan di seluruh organisasi. Prinsip ini mencakup seperti tata kelola, evaluasi, risiko, dan komunikasi informasi yang efektif. Next. Apa tanggung jawab kelompok berikut terkait dengan pengendalian internal? Manajemen. Manajemen itu mengembangkan, menerapkan, dan memelihara pengendalian internal yang efektif. Dewan direksi yaitu mengawasi penerapan pengendalian internal dan memastikan efektivitasnya. Auditor internal yaitu memastikan bahwa pengendalian internal dilakukan dengan baik dan memberi rekomendasi perbaikan. Kemudian lainnya di organisasi itu mengikuti kebijakan dan prosedur pengendalian internal. Belum ya. Kemudian auditor eksternal. Kemudian untuk auditor eksternal yaitu verifikasi sistem, memverifikasi bahwa pengendalian internal itu berfungsi sebagaimana mestinya dan sesuai dengan standar yang berlaku. Apa yang dimaksud dengan batasan pengendalian internal dan berikan contoh batasan yang melekat pada pengendalian internal. Untuk batasan pengendalian internal itu merujuk pada kenyataan bahwa tidak ada sistem pengendalian internal yang dapat memberikan jaminan mutlak bahwa tujuan organisasi itu akan tercapai. Beberapa contoh batasan pengendalian internal meliputi kesalahan manusia, di mana pengendalian internal dapat gagal akibat kesalahan manusia. Kedua, itu biaya pengendalian yang terlalu tinggi. Implementasi pengendalian yang mahal mungkin tidak sebanding dengan manfaatnya. Kemudian, fraud, pengendalian internal dapat dilanggar oleh individu yang berniat untuk melakukan penipuan. Next. Apa itu resiko inherent? Apa itu resiko yang dapat dikendalikan? Apa itu resiko residu? Inherent itu melekat dalam aktivitas yang mana resiko ini ada dalam kegiatan atau proses tertentu yang tidak dapat dihilangkan, bahkan setelah pengendalian diterapkan. Kalau untuk terkendali itu dapat dikurangi, yaitu resiko yang dapat diatasi atau dapat diminimalisir dengan pengendalian yang tepat. Kemudian itu residu, yaitu resiko yang tersisa. Resiko yang tersisa setelah pengendalian itu diterapkan. Yang 15 yaitu bagaimana perspektif auditor internal terhadap pengendalian internal berbeda dari perspektif manajemen. Yaitu auditor internal. Auditor internal yaitu fokus pada penilaian objektif. Di mana auditor internal itu lebih fokus pada menilai efektivitas pengendalian internal dan memastikan bahwa pengendalian diterapkan sesuai dengan kebijakan, prosedur, dan yang ditetapkan. Kemudian untuk manajemen itu mengimplementasi dan operasional kontrol, di mana bertanggung jawab atas pengembangan, implementasi, dan pemeliharaan pengendalian internal, serta memastikan bahwa tujuan organisasi itu dapat tercapai. Ke-16 yaitu bagaimana kontrol tingkat entitas berbeda dari kontrol tingkat proses dan transaksi. Entitas yaitu eh, Kontrol entitas yaitu organisasi keseluruhan. Kontrol yang berlaku secara luas di seluruh organisasi, seperti kebijakan etika dan struktur. Kalau proses itu departemen dan prosedur, di mana kontrol ini diterapkan pada tingkat proses operasional dan departemen tertentu. Selanjutnya yaitu transaksi, di mana transaksi yaitu kontrol aktivitas individual yang diterapkan pada tingkat individu atau transaksi tertentu. Next. Apa itu kontrol kunci, apa itu kontrol sekunder, dan apa itu kontrol kompensasi? Kontrol kunci yaitu kontrol yang sangat penting dan kritikal untuk mengurangi risiko yang signifikan. Kontrol sekunder yaitu kontrol yang mendukung kontrol utama, tetapi tidak sekrusial kontrol kunci. Kontrol kompensasi yaitu kontrol alternatif yang diterapkan jika kontrol utama gagal berfungsi.
Apa perbedaan antara kontrol preventif dan detektif? Kalau kontrol preventif itu untuk diterapkan untuk mencegah terjadinya masalah atau kesalahan sebelum terjadi. Kontrol detektif itu diterapkan untuk mendeteksi masalah atau kesalahan setelah terjadi. 19 itu apa? Dua jenis utama pengendalian sistem informasi teknologi. Dua jenis utama pengendalian teknologi informasi adalah pertama general control, yaitu akses, backup, keamanan sistem yang mencakup kebijakan prosedur yang berhubungan dengan lingkungan teknologi informasi secara keseluruhan. Terus untuk application control itu di mana itu pengendalian aplikasi yang diterapkan pada aplikasi perangkat lunak tertentu untuk memastikan bahwa transaksi itu dapat diproses dengan benar. Contohnya seperti validasi input, proses, output. Next. Bagaimana sistem pengendalian internal dievaluasi? Sistem pengendalian internal dievaluasi melalui proses penilaian efektivitas desain dan operasi pengendalian yang ada. Operasi evaluasi meliputi identifikasi pengendalian, evaluasi desain, uji efektivitas, dokumentasi dan pelaporan, serta pemantauan berkelanjutan. Next, discussion question. Pertama yaitu laporan audit berisi pengamatan berikut. Lokasi departemen pelayanan tidak sesuai untuk memberikan layanan yang memadai ke unit lain. Karyawan yang diperkerjakan untuk posisi sensitif tidak menjalani pemeriksaan latar belakang. Manajer tidak memiliki akses laporan yang membandingkan kinerja dan organisasi lain. Manajemen belum mengambil tindakan korektif atas temuan audit sebelumnya terkait kontrol persediaan. Dua dari pengamatan tersebut, manakah yang paling mungkin menunjukkan ada kelemahan pengendalian dalam hal pengamanan aset dan mengapa? Selanjutnya, next. Jawabannya itu dua pengamatan yang paling mungkin menunjukkan kelemahan pengendalian atas pengamatan aset, yaitu pertama, karyawan di posisi penting, tapi tidak dicek latar belakangnya. Hal ini menunjukkan bahwa adanya resiko terhadap penyalahgunaan aset, pencurian atau tindakan etis dari pegawai yang tidak etis dari pegawai yang ditempatkan di posisi dan akses tingkat tinggi terhadap aset. Kedua yaitu masalah persediaan dari audit. Itu manajemen belum mengambil tindakan korektif atas temuan audit sebelumnya terkait kontrol persediaan. Ini menunjukkan risiko berkelanjutan terhadap kehilangan, pencurian, atau kesalahan dalam pencatatan persediaan yang merupakan bagian dari aset perusahaan. Sehingga disimpulkan bahwa kedua masalah ini menunjukkan bahwa aset perusahaan tidak dijaga dengan baik. Next. Soal nomor 2, yaitu sebuah pabrik mengimplementasikan sistem pengendalian untuk mencegah pelepasan air limbah yang tidak memenuhi standar. Salah satu kontrolnya adalah analisis kimia sebelum pembuangan. Apakah ini kontrol yang tepat dan mengapa? Ya, ini merupakan kontrol yang sangat tepat. Karena analisis kimia terhadap air limbah sebelum pembuangan adalah bentuk kontrol preventif, mencegah yang memastikan bahwa hanya limbah yang memenuhi standar saja yang dapat dilepas ke lingkungan agar tidak merusak atau mencemari lingkungan. Ini secara langsung berkontribusi terhadap kepatuhan terhadap peraturan dan mengurangi resiko denda atau kerusakan reputasi. Ketiga, yaitu tujuan organisasi mencegah pemesanan inventaris melebihi kebutuhan dua usulan kontrol. Kontrol pertama, review semua permintaan pembelian oleh supervisor sebelum dikirim ke departemen pembelian. Kontrol kedua yaitu mewajibkan kesesuaian antara laporan penerimaan dan slip pengepakan sebelum barang disimpan. Kontrol mana yang relevan untuk mencapai tujuan tersebut dan jelaskan. Next. Kontrol satu itu lebih relevan dengan tujuan mencegah pemesanan berlebih. Karena kontrol ini mendeteksi dan mencegah kelebihan kuantitas sebelum pesanan dilakukan saat masih di tahap permintaan. Kontrol 2 itu lebih berfungsi ke kontrol detektif setelah barang diterima, sehingga tidak membantu mencegah kelebihan pembelian sejak awal. Next. Joso menyatakan bahwa audit internal itu memberikan assurance dan advisor terkait pengendalian internal, mengevaluasi kecukupan dan efektivitas kontrol, terlibat dalam oversight, manajemen risiko, dan mendorong perbaikan berkelanjutan, berinteraksi langsung dengan manajemen dan dewan. Apakah audit internal merupakan bagian dari sistem pengendalian internal organisasi? Jika iya, bagaimana bisa tetap independen? Jika tidak, apakah peran audit internal terhadap pengendalian internal? Jawabannya tidak. Fungsi audit internal bukan bagian dari sistem pengendalian internal itu sendiri. Audit internal itu adalah fungsi independen dan objektif yang mengevaluasi dan memberikan saran
saran terkait efektivitas sistem pengadilan internal. Meskipun audit internal bekerja sangat dekat dengan kontrol internal, perannya itu ada untuk menilai, bukan untuk menjalankan atau menjadi bagian dari pengendalian itu sendiri, sehingga independensinya tetap terjaga. Next. Jika pemantauan merupakan tanggung jawab manajemen, apakah wajar audit internal melakukan aktivitas pemantauan? Ya, semua dengan batasan. Audit internal tidak seharusnya menggantikan aktivitas pemantauan yang menjadi tanggung jawab manajemen, tapi tidak dapat melakukan penilaian atas efektivitas pemantauan tersebut. Artinya, audit internal dapat melakukan evaluasi independen terhadap proses pemantauan yang dijalankan oleh manajemen dan memberikan saran perbaikan. Next. Soal kasus yang pertama, yaitu sebagai tim ambillah 5 foto dari berbagai kontrol yang kamu amati di kampus atau lingkungan sekitar. Gunakan kreativitas imajinasi. Setiap tim harus bekerja secara independen dan menghasilkan foto yang unik. Setidaknya 2 dari kontrol yang difoto haruslah kontrol yang dirancang untuk mencegah risiko hal baik tidak terjadi. Dengan kata lain, kontrol untuk membantu hal baik terjadi. Untuk setiap kontrol yang difoto, jelaskan secara singkat dan tujuannya mencegah hal buruk terjadi, dan jelaskan secara singkat terkait tujuan, risiko, dan bagaimana kontrol tersebut bekerja, dan bagaimana menguji kontrol tersebut berjalan secara efektif. Next. Baik, untuk 5 foto dari kontrol itu yang pertama ada seal pengaman yang biasa di gudang, terus kamera CCTV untuk mengecek, kemudian token keamanan, keempat sistem absensi di aplikasi, kelima itu kwitansi. Next. Oke. Ke-1 jawaban. Deskripsi dari 5 kontrol seperti pada poin berikut, yang di mana tadi foto pertama kita lihat bahwa adanya seal pengaman yang bertujuan untuk mencegah pembukaan atau pengembalian barang tanpa izin resmi. Resiko yaitu barang diambil, ditukar, atau dimanipulasi secara diam-diam tanpa terdeteksi. Misalnya penggelapan persediaan. Cara kerja kontrolnya yaitu setiap pintu gudang atau kontainer diberi segel bernomor. Jika segel rusak atau berbeda nomor, itu menandakan adanya potensi pelanggaran. Untuk pengujian efektivitasnya yaitu inspeksi rutin terhadap segel, cocokkan nomor segel dengan logistik pengiriman, dan diperiksa apakah segel pernah rusak atau diganti tanpa dokumentasi. Kemudian yang kedua, foto tadi yaitu kamera CCTV, di mana mengawasi aktivitas untuk mencegah pencurian atau kecurangan. Aktivitas curang oleh pegawai atau pencurian baru, dan cara kerja kontrolnya yaitu kamera merekam 24 jam dan data disimpan dalam jangka waktu tertentu. Untuk menguji efektivitasnya yaitu ditinjau rekaman CCTV secara acak dan pastikan kamera aktif dan tidak mati. Next, token keamanan. Token keamanan itu biasa di transaksi perbankan. Itu bertujuan agar menjaga transaksi keuangan hanya dapat dilakukan oleh pihak yang berwenang dan mencegah akses tidak sah. Penyalahgunaan akun bank, risikonya itu penyalahgunaan akun bank oleh pihak yang tidak sah, misalnya akibat pencurian username, password. Dan cara kerja kontrolnya yaitu token fisik atau aplikasi yang token di ponsel seperti Google Security, yang dimana menghasilkan kode unik yang berubah setiap beberapa detik. Kode ini wajib dimasukkan saat menyetujui transaksi, sehingga hanya pengguna yang memegang token tersebut yang dapat mengotorisasikan transaksi tersebut. Kemudian pengujian efektivitas, tinjau kebijakan distribusi token. Pastikan hanya pejabat berwenang yang memegangnya, dan uji coba apakah transaksi dapat dilakukan tanpa token. Kalau misal tidak bisa, berarti ada kesalahan dalam token tersebut. Kemudian untuk sistem absensi di aplikasi yang bertujuan memastikan kehadiran pegawai terdokumentasi dengan baik sebagai dasar monitoring kinerja dan efektivitas pelaksanaan tugas. Risikonya itu ketidaktertiban dalam kehadiran pegawai, manipulasi data kehadiran, dan menurunnya disiplin serta produktivitas kerja. Cara kerja kontrolnya yaitu setiap pegawai diwajibkan untuk melakukan absensi masuk dan pulang melalui aplikasi yang terintegrasi
dengan mencatat waktu serta lokasi. Itu melalui fitur GPS atau jaringan kantor. Untuk pengujian efektivitas, itu dilakukan dengan melakukan audit terhadap data absensi secara berkala dan acak. Data yang tercatat di sistem dibandingkan dengan kondisi kehadiran aktual pegawai berdasarkan laporan kerja, pemantauan atasan, atau bukti pendukung lainnya. Selain itu, dilakukan peninjauan terhadap pola absensi guna mendeteksi ketidakwajaran atau indikasi penyalahgunaan sistem absensi. Next. Dan yang terakhir yaitu tadi kita lihat bahwa ada foto kwitansi, di mana bertujuan untuk mengontrol penggunaan dokumen resmi agar tidak ada yang hilang, disalahgunakan, atau dibuat ganda. Di mana resikonya itu pemalsuan dokumen, pengeluaran fiktif, atau penggunaan dokumen ganda yang tidak tercatat. Cara kerja kontrolnya itu setiap dokumen resmi seperti kwitansi, surat jalan, atau nota pembelian itu dicetak dengan nomor urut. Petugas administrasi mencatat dan menyimpan salinan, dan nomor-nomor tersebut dicek untuk memastikan tidak ada yang lompat, digandakan, ataupun yang berbeda yang asli dan salinannya. Kemudian itu pengujian efektivitas. Audit dokumen secara berkala, pastikan bahwa nomor tercatat rapi, berurutan, tidak ada yang hilang, dan digunakan sesuai dengan prosedur. Baik, dikembalikan ke Iqbal. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.